La ilaha illallah. Orang gedong ora digendong bojo ayu besar sinemu. Dan kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu datang, waktunya tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kalau kematian itu hal yang sudah pasti, tapi yang berat adalah pertanggungjawaban sesudah datangnya kematian. Karena masuk kubur itu adalah awal kehidupan akhir. Betul apa tidak? Loh, masuk kubur kok kehidupan tuh, bahwa mati ki apa urip-urip. Orang mati kelihatannya mati, aslinya hidup. Orang mati itu hanya terpisahnya antara jasad dan juga roh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu hidup apa mati? Hidup. Bergurip makanya diului salam. Diucapi salam karena masih hidup, makanya bisa jawab. Kita kalau lewat makan disunahkan juga salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Siapa sih diului salam? Iya, yang di dalam kubur. Mereka apa jawab? Mau hidup kok. Mbak Risma kok ngerti? Tahu. Mbak Risma pernah ke sana? Belum. Lah nerana kok pengen rambalik, masa nih? Oh, Julia Perez rambalik kok. Loh itu loh, kematian itu gak peduli tua, muda, kaya, miskin, rakyat, pejabat, kecil atau sudah dewasa, bahagia ataupun susah, sehat maupun sakit, betul gak tidak? Olga Saputra masih muda juga sudah innalillahi. Vanessa Angel juga masih belia juga innalillahi. Kenapa boten? Layo yang kui Julia Perez rodo pepindoe malaikat udah eman belas. Ayo nih rawu pemis malaikat sepangalas. Pesen ayo wae malaikat pentawa pemane karo sing. Mati pasti, yang berat itu pertanggungjawaban. Maka yang namanya mati itu kelihatannya mati tapi sebetulnya hidup. Maksudnya begini, kita semuanya ini kan punya nama. Nama saya Karisma Yogi Noviana. Jenengan semuanya juga punya nama. Orang tua ngasih nama ke kita. Nama ini yang punya roh, bukan jasad. Maka kalau kita ini mau mengirim membaca Fatihah, sebelumnya pasti diawali dengan kalimat khususon ila rohi, baru disebutkan namanya. Karena yang punya nama ini roh, bukan jasad. Contoh misalkan, umpama Karisma mati, umpama. Beda umpama, ada umpama isi ngantek ini soal. Umpamanya Karisma mati, aku dewi lah, bisa jelek liane. Harta kromo-kromo mau hilang. Ngabutin. Iya beda. Kita semuanya punya nama. Umpamanya Karisma kok mati. Jasad terpisah dengan roh. Keluarga lebarin pengumuman, doa aku jasad saya masih di situ. Tapi ketika mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, panjenenganipun Mbak Karisma Yogi Noviana sampun boten wonten. Lha aku sik nang kono diomong dhewe. Jasad saya kan masih ada, yang gak ada rohnya. Maka sudah dikatakan Mbak Risma sampun boten wonten. Lho aku ning kono diomong dhewe. Ternyata yang masih ada jasad tapi rohnya gak ada, namanya sudah bukan Karisma. Karena Karisma Yogi Noviana nama ini pun ketut roh. Jasa sing ono niku jenenge malah dadi mayit pengumuman. Kalau takziah nang omah rene sing digoleki Karisma nyebutne mesti mayit. Ki kok mayitnya dipendem jam piro? Orang mungkin ada takut niki makanya Karisma dipendem jam pinten. Jeneng Karisma wis dah enek, namanya malah jadi jenazah. Saya tanya, yang dibawa ke kuburan Karisma apa jenazah? Jenazah. Yang dimasukkan ke liang lahat, dipendem ning isor lemah, itu Karisma apa jenazah? Jenazah.
sampean ditakoni, iki kuburane sinten? Karisma. Sing digawa ning kuburan karisma napa mayit? Mayit. Sing dipendhem ning isor lemah karisma napa mayit? Mayit. Sampean terus ditakoni, "Mbak, iki kuburane sapa?" Karisma. Lu katanya karisma sudah nggak ada. Kok di situ? Berarti di dalam kubur itu ada nyawa. Maka ada malaikat mungkar nakir datang, ada pertanyaan. Lah jenengan gak pernah melu halak, ora melu majelis taklim, ra iso ngaji babar blas gak paham takoni malaikat gak iso jawab, gak bahaya ta? Sapa pangeranmu? Pangeran Diponegoro. Sapa imammu? Imammu. Takon terus. Makanya perlu ngaji, kita apa boten? Ya, yang namanya ngaji ini atau tolabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wong gelem golek ilmu Allah bakal gampangno dalam mlebu swarga. Barang siapa mencari ilmu maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan menuju surga. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Bu, sampeyan seneng utawa ora karo mubaleke, karo kiyaine apa karo bunyaine? Entah menurut jenengan anggone menyampaikan enak ataupun tidak enak, jangan dilihat orangnya, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Tapi kadang kowe nek biji ngene, serang isi terus rapi tak belas ora ada isi deh babar belas. Pasti ada yang namanya yang disampaikan tetap ada kebaikan kalau jenengan mau melakukan, ada manfaat dan kebaikan untuk jenengan di masa depan. Itu kalau jenengan benar-benar oleh niat ngaji. Maka dikembalikan lagi. Lihat isi ngajinya, jangan melihat siapa yang berbicara. Ada kebaikan lakukan, yang gak baik niku tinggalkan. Maksudnya bukan ditinggalkan orangnya, yang disampaikan elek rasa dinggo rasa dipai. Tuh maksud iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita hidup di dunia ini sebentar, maka jangan sampai kita meninggalkan ibadah. Ada seorang ulama sufi ahli tasawuf, namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau ini ibadahnya luar biasa, tapi di catatan Lauhul Mahfuz beliau ini ahli neraka. Ahli neraka. Sampai malaikat ini ngesakne mendatangi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh, kula niki rumaos ngesakne den jenengan lho Syekh. Ada apa malaikat? Jenengan niku ibadahnya luar biasa, Masya Allah. Tapi saya lihat di catatan Lauhul Mahfuz, di catatan ahli surga nama jenengan gak ada, Syekh. Malah saya temukan di catatan Lauhul Mahfuz itu ahli neraka. Saya, ya Allah, sabar ya saya. Apa jawabannya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh? Malaikat, saya ibadah ini bukan karena saya pengen masuk surga, tapi saya ibadah ini karena saya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan kewajiban saya sebagai manusia, sebagai makhluknya Allah. Kewajiban saya itu taat, perintahnya Allah ibadah, maka saya ibadah. Neraka sekalipun, tapi kalau Allah ridho, maka saya akan tetap jalan. Saya akan terima dengan gembira. Malaikat itu sampai terharu, ya Allah, wong kowe ikhlasnya koyo ngene. Allah tahu dan Allah melihat dan mendengar. Pada akhirnya nama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dirubah dari ahli neraka menjadi ahli surga. Kabar baik ini disampaikan kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Alhamdulillah malaikat. Tapi saya sampaikan kembali, saya ibadah bukan karena saya kepengen surga. Tapi mohon maaf loh malaikat, saya ini kok penasaran. Dosa apa yang saya lakukan sampai pada akhirnya oleh Allah saya dicatat sebagai ahli neraka? Apa kesalahannya? Saya jenengan mungkin lupa. Dulu ketika jenengan usia 15 tahun, jenengan istirahat tidur di kamar. Sebetulnya sudah bangun, tapi karena mendengar suara langkah kaki ibu panjenengan, pengen meminta tolong jenengan pergi ke pasar.
sesuatu. Tapi karena jenengan mungkin masih malas, yang sebetulnya sudah bangun tapi pura-pura tidur untuk menghindari perintah ibu. Ini saja dicatat akhirnya menjadi ahli neraka. Sampai sejak saat itu Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dalam pengajiannya, kajiannya yang disampaikan pasti tidak luput dari menyampaikan untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang. Dunia ini ada 5 perkara. Saking baiknya, nggak perlu diapa-apain aja sudah baik. Dilihat saja pahala. 5 perkara, rasa diapa-apano saking apike. Disawat tok wae ganjaran. Apa meneh tambah diapa-apano. Ganjarane double. Apa itu? 5 perkara kalau dilihat saja pahala. 1, melihat Ka'bah. Yang kedua, melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, melihat Quran. Yang keempat, melihat orang tua. Yang kelima, melihat pasangan. Satu, melihat Ka'bah. Ka'bah itu dilihat saja pahala. Setiap harinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 120 rahmat di Masjidil Haram. 60 rahmat bagi orang yang tawaf. 40 rahmat bagi orang yang sholat di Masjidil Haram. 20 rahmat untuk orang yang melihat Ka'bah. Melihat tok ganjaran. Apa mana sampai sok nyium Hajar Aswad, nyium Ka'bah, sholat di Kijil Ismail, jamaah di Masjidil Haram. Pahalane double-double. Niku padha karo daftar mlebu swarga. Muga-muga kula jenengan sedaya niki iso tindak wonten haji, tindak haji umrah wonten Mekah lan ziarah Madinah. Bisa tawaf, bisa nyium Hajar Aswad. Iku padha karo daftar mlebu swarga. Allahumma amin. Lulus utawa ora ditampa ora ki urusan guri, sementing ada kasih ya. Itu satu. Yang kedua, melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat Kanjeng Nabi itu kan seneng, nggih apa mboten? Jenengan nyawang idolamu wae senenge jauh. Melihat para habaib, melihat para ulama, melihat para kiai, melihat idola, melihat para artis-artis. Ono suwenen wis ndak umum ning ati marem, nggih apa mboten? Nggih, apalagi sampai bisa melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia apa tidak? Iya mesti seneng pol. Tapi kan ae dhewe niki mboten menangi Kanjeng Nabi. Tapi jangan khawatir. Caranya bagaimana? Hadirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita. Termasuk dalam rumah kita. Caranya bagaimana? Jangan pernah sekali-kali meninggalkan sholat. Ngakuni Islam jangan pernah sekali-kali meninggalkan sholat. Karena ketika kita sholat, kita ini mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi hadir menjawab salam panjenengan. Makanya rumah itu dipakai juga untuk sholat sunnah. Maka Kanjeng Nabi selalu hadir dalam kondisi rumah panjenengan yang selalu dipakai untuk sholat sunnah. Insya Allah rumah tangganya barokah. Allahumma amin. Ojo ngantek ninggalake sholat. Apapun kondisinya, sholat jangan sampai dilupakan dan diabaikan. Walaupun dalam keadaan kesempitan, karena kondisi darurat biasanya kerja, kita pembuatan. Mbak majikan kados-kados niku pokoke Mbak, kula ora ninggalke sholat. Wis nanti oleh kula sholat iki karo diburu wektu Mbak, mesti nek konangan karo majikan. Tapi insya Allah Allah bawa personi akan ibadah jenengan sedaya. Amin Allahumma. Yang penting jangan pernah sholat itu ditinggalkan. Gusti Allah maha pirsa. Lu ngaten. Karena apa? Jenengan kebaikan dilakukan. Sedekahnya wah lancar. Kepada teman saling membantu, ringan tangan, enteng, ngajalui tulung mangkat. Tapi gak sholat. Kamu agama Islam. Podo karo ngesokne banyu ning ngene wadah sing
rugi dong. Sholat. Kalau pulang ke Indonesia kan dekat dengan masjid, musola, semarakan masjid musolanya dengan jamaah. Kenapa boten? Kalau di sini kan posisi masjidnya jauh. Tapi sebenarnya kalau sampai tinggal desa, karena Indonesia ya iso sangat jamaah. Tapi saya ini semangat jamaah itu seru, kepi malah sing tuwek-tuwek itu yang sing nom-nom sarah-sarah sing dolanan HP. Mungkin apa boten? Apa dolanan HP ya Allah, Allahu Akbar. Jane pas wayahe adzan niku iblis mlayu. Tapi ketika adzan itu selesai, iblis balik nih. Ujung-ujungnya jenengan terus ngomong sik delok kas lagi adzan urung komat lah. Kuwi iblis ngompori setambah nemen. Manusia itu kadang-kadang lebih mudah bersyukur kepada sesama manusia daripada Allah. Nggih mboten? Nggih, nang desa jenengan di apa itu bahasanya kalau Madiun itu diwewehi. Nek mriki napa? Dienden sing ditonjok. Diweweh, dipunjuk. Diberikan makanan biasanya sama tetangga yang mau hajatan. Ditonjok. Oke, terus nggih. Niku jenengan nggih nampi. Begitu jenengan terima, yang ngasih ini ketika acara hari H jenengan datang apa tidak? Datang. Yang apa kok teko? Orang yang nambah wis diwenehi Kalau nggak datang pasti malu, betul atau tidak? Kamu kok sampean diparingi daharan kuwi mergo tanggo arep duwe gawe. Kalau nggak punya aja ya nggak mungkin. Mungkin apa buatan? Lah sedangkan kita ini dikasih nikmat sama Allah setiap detik. Oh, sampean ki ambekan bedetik. Apa jenengan ambekan ki Senin nganti dina ambekan nang Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Selasa, Rabu, Lele, Jumat, Sabtu, Prei. Ya innalillahi wa setiap saat nikmatnya Allah yang kita rasakan. Tapi nyatanya dhewe iki kadang luwih penting nikmat saka menungso. Nggih napa boten? Iya. Ada presiden, perintah hari Senin semuanya rapat di Istana Negara. Siap presiden, Minggu wis teko Jakarta kabeh. Apa meneh lurah? Ya ngono, besok pagi rapat di kantor desa jam 9, jam 8 wis padha teko. Kek gawe klambi padha apik-apik, nggih napa mboten? Nggih. Lah yo dhewe diceluk karo Gusti Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mosone sadar neh. Kek kadang ngorong ngono iki, rukuwe sing wis jamuran, sik apik ngono. Kadang tidak seperti itu. Ada malah laki-laki tuh sholat jamaah pakai kaos ada tulisannya korban janda gala. Sudah punya istri jangan didekati, nggak ada duitnya say. Ada sering ini rakonsen sholat berbaca tulisan. Yang rajin jamaah itu malah yang tua-tua, betul apa tidak? Imamnya tua, sengadan tua, sing puji-pujian tua, makmumnya tua. Pikut bisa Allahu Akbar. Jadi mami barang ya pikut walapun. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahabin. Tabat yada Abi Lahabin. Tabat yada. Maka rokaat kedua diulangi. Inna a'tadna al-awfa fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tadna al-awfa fasalli li rabbika wanhar. Inna langsung disaut karo makmume inna lillahi. Ya Allah, yang masih muda, yang masih sehat badannya, ayo monggo semangat sholat berjamaah. Yang anak-anaknya di Indonesia diingatkan untuk selalu sholat berjamaah. Dua, jangan sampai meninggalkan sholat, ditambah rumahnya disemarakan dengan sholat sunnah, duha, tahajud, rawatib, apa boten?
supaya rumah tangga hidupnya penuh barokah. Allahumma Amin. Yang ketiga nyamang Quran. Quran itu disawang tok we ganjaran. Quran itu loh, makanya Quran itu jangan dijadikan sekedar pajangan buat liwat itu. Ya diendahi barang, dilihat begitu. Ya dipendet Qur'ane dibuka, cek ya Allah tulisannya seutuh alhamdulillah tutup maneh. Balik nih. Gue liwat jumuk nih cek nih, oh ya Allah tulisannya seono alhamdulillah. Ora ilang ya Allah, kena ditutup nih alhamdulillah. Lu nyamang kowe ganjaran soyo-soyo tambah di kan meeting terus kok jalanan kuliner. Begitu dibuka, sering dibuka, ditiliki, kan akhirnya penasaran, iki macane piye ta. Begitu sudah bisa membaca, akhirnya tuman ra gelem mandek. Loh itu namanya ketika membaca Quran itu berbicara dengan Gusti Allah. Tapi wong zaman saniki niku timbangane nyawang Quran milih nyawang HP. Jenengan akeh nyawang Quran apa nyawang HP? Ya ora apa-apa. Semoga-moga entuk barokah HP. HP ning jero ne ana Qur'ane. Aplikasi di-download tok ya diwaca barang. Lha ngono. Nggih napa mboten? Iya ya Allah, mau scroll HP tok bukain tok jelalan infotainment gosip. Scroll neh film baru drakor. Scroll neh India. Aku sih kui prem, sekali tinggal bita, lirik sisa kui ayah jeneng kopi. Jari perhan, mere jisa gun kena merah sejak. Aku cari. Kue mochi, kan ku cari kue mochi, tidak lupa juga kue molen, tidak lupa juga kue molen. Cari jajan, kue molen lama-lama. Ya Allah, diwaca barang Qur'ane nggih. Yang keempat, nyawang orang tua, melihat orang tua, ningali tiyang sepuh. Kanjeng Nabi dawuhaken, nyenengake wong tua niku ganjarane padha karo haji sing ditampa kali Gusti Allah. Menyenangkan orang tua itu pahalanya seperti haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji yang diterima Allah pahalanya tidak ada lain yaitu surganya Gusti Allah. Kanjeng Nabi mengingatkan celaka kanggone bocah menangi wong tua tapi ora iso mlebu swarga. Karena apa? Ketika hidup tidak pernah menyenangkan orang tuanya. Maka mohon maaf jenengan sedaya selalulah berbuat baik kepada orang tua. Karena apa? Berbuat baik kepada orang tua itu merupakan kewajiban. Betul atau tidak? Nggih apa mboten? Golek swargane Allah yang paling mudah adalah dengan berbuat baik kepada orang tua. Tapi orang tua saya zalim, Mbak. Manfaatno tenaga kuda, ngentekno duit kuda, gak pernah ngasih pendidikan ke saya, gak perhatian ke saya, malah cerai kawin lagi. Saya ini stres banget lihat kondisinya orang tua saya. Doakan sama Allah, mudah-mudahan orang tua diberikan kesadaran. Amin Allahumma amin. Orang tua itu larinya kemana kalau nggak mati? Nah, wong tua itu orang mungkin balik nong. Gini apa mboten? Doakan ya Allah, berikan orang tua saya panjang umur yang bisa memberikan kebaikan dan kesadaran kepada orang tua saya ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Baik, insya Allah kembali baik. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Dene wong tua wis mbok elingno dongano panggah, tetep balik biar urusannya orang tua dengan Allah. Ojo nambahi dosamu dengan menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Masalah kita sudah banyak, dosa kita sudah banyak. Jangan menambahkan dosamu dengan tidak
jenengan akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Barangkali jenengan ada masalah. Golek rezeki kok angele ra umum, ya Allah. Jelalang kok ae masalah. Enggak ada habis-habisnya. Majikan galake yo ora karu-karuan. Mohon tolong dua ini kita jadikan bahan renungan. Mungkin ada hubungan kita dengan orang tua yang kurang baik. Yang kedua, hubungan kita sama Allah yang kurang baik. Jadi dua ini diperbaiki. Hubungan dengan orang tua baik, insya Allah juga diperbaiki sama Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jenengan mulyakne wong tua, insya Allah genti jenengan dimulyakno kalian Allah lan dimulyakno karo anak. Karena anak itu meniru setiap pola tingkahnya orang tua. Amin Allahumma. Orang tua kepengen baik, maka jadilah anaknya pengen solih-solihan, jadilah orang tua yang bisa menjadi contoh kagum anak. Saya jauh Mbak dari anak saya, selalu telepon kasih kabar, nak sudah sholat apa belum, lewat jalur darat yuk jalur langit, minta doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dibaca di luar sholat, dibaca sebanyak-banyaknya, minta pahalanya ini diberikan kepada anak. Ya Allah, jadikanlah anak saya ini anak yang bisa membawa kebaikan ya Allah, anak yang soleh ya Allah, lancarkanlah rezekinya ya Allah, jadikan anak saya ini beruntung sukses dunia dan juga surga. Amin Allahumma. Dibaca itu Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Sebanyak-banyaknya sak kuat-kuatin jenengan. Syukur kalau ketemu dengan anak, ada doa, ini sunahnya Kanjeng Nabi, anaknya didoakan. Jadi misalkan dari pulang ke Indonesia ketemu dengan anak, ini candak bun-bunannya anak. Kalau laki-laki dibaca Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ini kalau anaknya laki-laki. Kalau perempuan Allahumma faqihha fiddin wa'allimha ta'wil. Tiupkan ini apa deh jenenge iki? Bumbunan. Ditiupkan ini. Oke, didoakan. Ini adalah sunahnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah mendoakan Ibnu Abbas. Jadi ketika bayinya Ibnu Abbas, ini Kanjeng Nabi mendoakan ini. Jadi kepalanya ini bun-bunane dicandak didoakan ini Allahumma faqihhu fiddin wa'alimhu ta'wil. Tiupkan ini kok bun-bunane wis tak sebut mau ngaku dah. Allahumma ala Muhammad. Dan semuanya jadi anak yang salih-salihah. Amin. Amin Allahumma. Amin. Orang tua saya sudah enggak ada ya, Mbak. Jenengan kirimi donga sing apik. Sedekah diniatkan untuk orang tua. Orang tua insyaallah segala urusan jenengan dimudahkan dening Gusti Allah. Amin Allahumma. Apa meneh sing wong tuane tesih enten senengno wong tuanmu. Carane dos pundi teng mriki golek rezeki sing halal. Ora usah neko-neko, ora usah reno. Setiap orang bertanggung jawab dengan perbuatannya. Betul apa tidak? Jasa krono mangurip ning alam dunya. Cari apa cobane ning sanadyan to kepriye ojo lali ibadah insyaallah. Aduh ruta berambak sak sen limo sregep sembahyang mlebu swarga Allahumma amin. Berambak sak sen papat rasa sembahyang yo dilaknat alhamdulillah. Ojo sabar piye-piye, ojo sabar piye-piye yen ketun salahe. Sindek panjenengan. Wong urip pancen dicoba kudune eling waspada.
Mbak, saya sakit hati Mbak, orang tua saya sudah nggak ada. Belajarlah untuk mengikhlaskan dan juga nopo ini berdamai dengan keadaan dan diri sendiri. Karena apa? Segala sesuatunya sudah terjadi atas kehendaknya Allah Subhanahu Ta'ala. Jenengan nesu karo sapa? Jenengan kok mengeluh dengan keadaan yang ada di padha karo nesu karo Gusti Allah. Perbaiki hubunganmu dengan orang tua, perbaiki hubunganmu dengan Gusti Allah. Mengutamakan Allah, maka hidup jenengan juga diutamakan oleh Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Yang kelima, nyawang bojo. Bojo ora diapa-apakno wae ganjaran. Nyawang bojo dong lho ganjaran. Pemene nyawange karo mesem ganjaran kuwi haji wis. Iku dadi sawang-sawangan pantem-panteman. Lo melihat suami itu pahala. Ya Allah, karo mesem terima kasih sayangku mati. Ganjaran lunga ngaji. Nopo belanja alhamdulillah makasih sayangku mesem neti ganjaran lunga ngaji. Maneh lo Ibu. Halo. Kalau kemana-mana pamit izin sama suami. Kalau suami saya kan gitu loh Mbak, video call gak kurang-kurang. Saya kita lagi renung-renung, gini apa mboten? Mas, aku mau pengajian, Mas, aku mau ke Victory Park. Izinkan ya sayangku, aku mikirnya tidak kesepian. Apa balik kalau di Indonesia, kemana-mana pergi harus atas izin suami. Syukur nanti Buddha goncengan karo bojo. Gandengan wimrono itu song. Nyawang bojowe ganjaran, mesem karo bojo pahalanya haji. Pegangan tangan sama suami itu somrotoli sama celai driji. Pokoknya ngambung pipi sengok 80. Sengok-sengok kari ngepingnya. Demek lengan seruk 40, rum seruk-seruk kari ngepingnya. Rum menek kolaborasi, kusuk-kusuk sengok-sengok. Ganjaran tambah akeh, betul apa tidak? Cium tangan. Mencium tangan suami pahalanya mencium hajar asbab. Pokoknya nek bojone jenengan kuwi ireng asbab teman-teman. Gak cium tangan suami rugi dong. Ada hajar asbab di samping kita, jangan disia-siain. Sibuk gitu loh. Tadi ini ada. Oh ya. Putar. Saking seragam, apa yang harus dilakukan suami saya di rumah untuk menggugurkan kewajibannya menafkahi saya, mengingat saya yang bekerja di sini dan hasilnya untuk biaya hidup di rumah dan sekolah anak-anak saya. Saya takut suami saya tidak dapat menjawab saat ditanyai Allah di hari akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang yang harusnya mencari nafkah itu untuk harta memang seharusnya suami. Tapi kalau istri bekerja membantu kehidupan, keberadaan ekonomi rumah tangga, insya Allah menjadi pahala bagi istri. Dan istri ikhlas, Mas, aku pancane sing kerja Mas, ini untuk kepentingan rumah tangga keluarga kita ya Mas. Izinkan Mas, ridhoi, insya Allah akan menjadi keberkahan. Suami menjaga kepercayaan dengan baik. Caranya bagaimana? Ya benar-benar amanat dari istri itu dijalankan dengan sebaik mungkin. Ojo nek kene sibuk, ya Allah, jalan-jalan ke kebun binatang. Biasanya nek sampai cakep. Jalan-jalan ke kebun binatang. Ada buaya dan orangutan. Yang di sini pada sibuk mencari uang. Yang di sana sibuk cari selingkuhan. Ya Allah. Caranya suami menyenangkan istri bagaimana? Berikan nafkah lahir dan juga batin. Rakyat setitik, sandang, pangan, papan. Tapi kalau bisa kerjasama, yang penting suami ridho, istri ridho menjalankan semuanya, insya Allah bisa menjadikan keberkahan. Saling menerima kekurangan masing-masing. Gak usah menuntut kesempurnaan, tapi bojo pilih-pilihanmu. Kalau mencari kesempurnaan gak ada, kita apa boten? Ayo, ya Allah, ono wong ganteng gak kuat suwe. Orang saya mikir gak kuat suwe nih, sama kan gantengnya bojomu. Ya Allah, bojomu elek tapi kuatnya raumu. Maksudnya ini melu nandangi gawean rumah lagi ya blokok terus.
manusia, tapi yang menikahkan Allah. Betul apa tidak? Yang menikahkan itu Gusti Allah, bukan manusia. Nek wong tua niku kali ngestokno tok, tapi yang menjodohkan itu tetap Gusti Allah. Tetap Gusti Allah. Disyukuri. Kan ada biasanya itu misalkan suaminya tinggi, orangnya gemuk, wah kelihatan gagah, istrinya kecil sekali. Sing tangga-tangga nyawang iku padha bingung, kuwi kok urip ora kuat iku ora. Ya Allah, bojone gedene kaya ngono, sing wedok kok cuwili, kok wedine ndak penyet. Lah jebule sesuk ya ora enek apa-apa, ya kanggo guyang-guyu ketok mesra. Enggak ada yang salah, betul Pak tidak? Tapi kudu ikhlas. Kalau sama ngomong sing nyeleki itu malah Mas apa ya tarah ya nasibku. Gusti Allah kita nek mene rezeki ya dhewe-dhewe ya Mas ya. Adikku dirabi karo polisi, Mbak Yuku dirabi karo tentara, bibikku dirabi karo pengusaha sukses. Uga gek wong ganteng pisan. Kok darungan Mas, aku kok entuke karo awakmu. Wis garangan lenger-lenger ra duwe gawean ireng duit renek. Ora Mas, aku ki gak ngersulo. Wis kabeh ki ya tak nikmati, tak syukuri ngaweane Gusti Allah. Tapi aku dongakno ya Mas, muga-muga aku kuat ngopeni anakmu. Bojoku suwe-suwe gering ngono kuwi. Ketune ngantek klodho. Soale membeningkan cipta. Disyukuri nggih, suami memberikan nafkah lahir. Kalau nafkah batin itu yang menyenangkan. Maksudnya apa? Ya ridho dengan pekerjaannya istri ya dek, nang kono hati-hati ya sayang. Saling mengingatkan dalam ibadah. Lu nggak dek sholat sayang, sampun Mas. Itu insya Allah tetap menjalankan kewajiban. Karena nafkah batin itu mohon maaf, bukan hanya sekedar soal hubungan seksual mawon, tapi termasuk menyenangkan hati seorang istri itu juga nafkah batin. Ojo gampang itu banding-banding no karo bojone wong li, termasuk memberikan telepon itu yang ada di rumah dikerjakan bersama-sama. Karena istri itu sebenarnya hanya membantu, bukan membantu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat dan juga barokah, bermanfaat. Oke. Ini karena sudah sore waktunya habis, ini pengumuman mudah-mudahan bulan Desember nanti bisa kembali ke Hongkong.